Tanaman cabai bisa lebat jika dirawat dengan cara yang tepat. Seperti pemberian pupuk pada tanaman cabai. Pemberian pupuk pun ada teknik khusus agar pupuk bisa bekerja lebih maksimal. Pupuk yang digunakan pun khusus untuk merangsang pertumbuhan bunga dan buah. Kamu dapat menggunakan pupuk MKP, baik bermerek MKP Pak Tani maupun merek lainnya, sebagai pupuk perangsang bunga dan buah pada tanaman cabai. MKP merupakan singkatan dari monokalium fosfate. Pupuk ini mengandung 52% fosfat dan 34% kalium. Fosfat berfungsi merangsang pembungaan serta kalium menguatkan tanaman dan buah. Pada intinya, pupuk MKP berfungsi merangsang pertumbuhan akar dan pembungaan serta mencegah kerontokan bunga dan buah. Larutkan pupuk MKP dengan takaran 2-4 sendok makan per tangki semprot atau 5-10 gram dalam 2 liter air. Kemudian, semprotkan larutan pupuk secukupnya ke tanaman cabai. Pupuk MKP bisa kamu berikan saat tanaman mulai muncul pentil-pentil bunga atau masa pembuahan, khususnya masa pembungaan. Namun, pengaplikasian pupuk MKP baru bisa dilakukan saat tanaman cabai mulai mengalami pembentukan bunga atau mulai berumur 42 hari setelah tanam. Lakukan pemupukan sebanyak 7 hingga 9 kali sampai panen selesai dengan jarak seminggu. Ketika memilih cara dikocor, kamu bisa mencampurkan pupuk MKP dengan pupuk KNO3 putih. Pupuk KNO3 putih berfungsi meningkatkan hasil panen, terutama pada tanaman buah-buahan. Dalam 10 liter air, tuangkan 3 sendok makan pupuk MKP dan 5 sendok makan pupuk KNO3 putih, lalu aduk kedua bahan sampai larut merata. Selanjutnya, kocor atau siramkan larutan pupuk MKP dan pupuk KNO3 putih ke tanah atau media tanam tanaman cabai. Sebanyak 10 liter air larutan pupuk MKP dan pupuk KNO3 putih bisa kamu kocorkan untuk 50 tanaman cabai. Pemupukan menggunakan MKP baiknya dilakukan saat munculnya 1 atau lebih bunga cabai. Pada masa ini merupakan masa yang tepat untuk memperbanyak buah cabai. Lakukan pada pagi hari sebelum jam 9 pagi. Hal ini bertujuan untuk penyerapan tinggi, karena pada waktu seperti ini, stimata daun terbuka lebar. Semua elemen perawatan, seperti penyiraman, penyiangan, dan pemupukan, harus dilakukan secara disiplin serta sabar. Lakukan penyiraman setiap hari pada pagi atau sore hari jika tidak hujan, sedangkan penyiangan dilakukan sebanyak sekali dalam 2 minggu dengan cara membuang rumput-rumput liar yang ada di dalam dan di sekitar pot atau polybag. Pangkas tunas samping serta sebagian daun yang telah tumbuh hingga ketinggian 15 hingga 25 cm dari permukaan tanah. Pemangkasan bertujuan untuk menghindari percikan air penyiraman yang menempel di sejumlah bagian tanaman. Dengan begitu, batang menjadi kokoh dan kuat, pertumbuhan bagian atas tanaman lebih sempurna, dan sirkulasi udara pun lebih baik. Setelah itu, pasang penyangga menggunakan bahan yang kuat, seperti kayu, bambu, atau bahan lainnya. Para pecinta tanaman yang memiliki tanaman cabai tentu tahu, hal tersulit dalam perawatan tanaman cabai mencegah serangan hama dan penyakit. Hama yang banyak menyerang tanaman cabai rawit antara lain ulat tanah, ulat gerayak, ulat buah, kutu kebul, kutu daun, trips dan tungau. Sementara itu, penyakit yang banyak menyerang tanaman cabai antara lain, virus kuning, busuk buah antraknos, layu fusarium, layu bakteri, dan bercak daun. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menerapkan prinsip pengendalian hama terpadu, PHT, yaitu melakukan budidaya secara sehat yang diawali dengan pemilihan varietas berkualitas baik, bebas serangan OPT, perlakuan benih, sterilisasi media semai, penyiraman, sanitasi lahan dan pemupukan secara teratur, serta pengamatan rutin setiap pagi dan sore hari.